Hari ini, hari jatuhnya Ling Xiao akan lenyap. Seluruhnya. Mari makan. Ini adalah Saudara pedang tersembunyi kamu. Saya dan Feng Er dididik oleh saudara Wen Tian. Sekarang, dengan pedang, membalas budi. Di luar batas. Mungkin. Bulu. Tortur saya. Selamatkan saya. Betul-betul. Pedang tersembunyi. Satu pedang seumur hidup. Seperti diperkirakan. Namanya sesuai. Hei Xiu. Guru dan kakek pedang hebat. Luar biasa. Venter. Keluarga pedang. Satu pedang, satu kehidupan. Seluruh dunia akan tunduk. Hidup hanya memberi satu kesempatan. Gunakan hanya untuk hal penting. Jangan gegabah. Ya, guru, saya paham. Bagus. Bagus. Kamu. Mubu. Kakek pedang, guru. Venter. Keluarga pedang kami. Leluhur mendirikan aliran dengan 3 pedang. Mereka menyimpan pedang seumur hidup. Pedang keluar, taruhan hidup mati. Venter. Bakatmu sungguh luar biasa. Semoga kamu mencapai tingkat leluhur. Namun, jangan gunakan kecuali darurat. Jangan. Bertindak. Bubu. Serius. Jiang Feng. Limper. Jiang Feng bodoh. Pengasah pedang. Berani memanggil pemimpin begitu. Biarkan saja. Ayahmu pergi, sekarang kamu pemimpin. Masih seperti dulu. Jiang Feng, seberapa lama kamu akan tetap di sini? Kakek meninggal 10 tahun lalu, kamu hanya mengasah pedang. Ayah berkata, bakatmu lebih tinggi dariku. Sampai kapan dengan pedang rusak? Kenapa datang hanya untuk ini? Aku lebih tua. Aku takut melihatmu terus seperti ini. Beberapa orang cuma diam di sekte kita tanpa kerja. Makan gratis 10 tahun, tak tahu malu. Bukan begitu. Jiang Feng, hiduplah selamanya dengan pedang rusak itu. Pedang rusak.
Pemanasan selesai. Istirahat. Satu-satunya pewaris teknik pedang. Hanya sampah dalam seni pedang. Rubuh. Yang mulia, Anda tak hanya datang untuk mengecek saya? Tidak takut. Mengapa takut? Komandan pengawal Kerajaan Utara, Bapak Wei King. Saya tak berdosa. Kenapa Anda ingin membunuh saya? Mengapa Anda datang hari ini? Meski terkurung 10 tahun, informasi Anda akurat. Mohon. Kenapa Tuan Wei datang larut malam? Aliranmu sembunyikan pedang seumur hidup hanya untuk cinta. Guru menyembunyikan pedang. Satu pukulan membunuh Raja Belang, terkenal di dunia. Lihat dirimu, mempermalukan guru. Bakat luar biasa aliran ini. Capai hasil 10 tahun dalam 1 hari. Berlatih 10 tahun, tidak kuasa melawan. Apa pesan Tuan Wei? Guru memberi pedang King Hong. Anda pernah membantu saya datang membalas budi. Akibat dulu. Lupakan masa lalu. Jika ini terkait sekte Xianyao murid gurumu, kamu tidak mau dengar? Beritahu aku. Raja Beliang tewas oleh Xianyao. Setelah itu, Beliang menyebarkan tentang teknik pedang Xianyao. Pasukan Raja Beliang gunakan Tianxia, hancurkan Ling Xiao, dapatkan teknik. Lari sekarang jika ingin hidup. Informasi penting untuk saya. Pedang ini, ucapan terima kasih. Nama, pedang berkarat. Asa beberapa kali, jadi hadiah. Sudah punya King Hong dari gurumu. Untuk apa pedang jelekmu ini? Terima saja. Mungkin berguna. Tetap tinggal. Sekte kecil itu. Kenapa aku harus pergi? Penipuan mistis. Diambang kematian, takut. Besar masalahnya, Kakak Jiang. Kata apa? Pemimpin kita, Lingkar, Ada apa dengan dia? membubarkan Ling Xiao. Saya mendapat kabar. Tianxia Zong menargetkan kita. Tianxia Zong, sekte jahat utara. Mengapa mereka menargetkan kita? Saya tak tahu. Tapi saya yakin kita tidak akan bisa melawan mereka. Kalian sudah lama bersama kami, dari 1 hingga 8 tahun. Sekte kita dalam bahaya besar. Jangan ikut campur. Mari kita bagi harta ini untuk membantu kalian. Guru besar. Turun gunung, cari aman. Apa rencanamu? Ling Xiao Jianzong adalah tempatku tinggal. Walau mati, saya akan tetap di sini. Guru besar, dulu tersesat di utara. Guru besar menyelamatkanku. Sekte dalam bahaya, tidak mungkin aku lari. Xiao Hu bersumpah melindungi sekte sampai mati. Setuju, tetap di sini. Kami lindungi sekte, guru kami. Ada deret angka yang disebutkan. Jiang Feng, apa pendapatmu? Penyimpan pedang legendaris. Mengapa Jiang Feng begitu lemah? Tetap di sekte sama saja bunuh diri. Sudahlah, aku selamatkan dia sebagai balasan kebaikan penyimpan pedang. Tetap sembunyi.
Feng Qianxia, bagaimana bisa? Jiang Feng. Lalu kamu, Kalian kalah dari Tianxi. Jiang Feng, kau masih manusia? Kamu cuma makan gratis di Ling Xiao selama 20 tahun. Sekte dalam kesulitan. Kamu malah ambil uang dan mau kabur. Betul sekali. Dulu ketua sekte baik padamu. Bukan salahnya. Dia cuma bakal nambah ribet. Tapi uang ini, kamu nggak pantas. Kalian kalah dari Tianxi. Pedangku hampir siap. Butuh uang asah pedang. Hubungan ini dengan pedang. Pedang tajam bisa kalahkan Tianxi Sek. Bicara gila. Hengba, siapa? Sampah ambil uang lalu kabur. Jiang Feng, mau pergi, biar saja. Tapi nggak usah kasih alasan seburuk ini. Sudah aku bilang, Jiang Feng itu ingkar budi. Dia brengsek, harus dipotong 1000 kali. Udahlah, tujuan hidup beda. Jiang Feng, pergi aja. Nomor 2. Berhenti. Sungai darah. Ya, ini. Ini. Kamu ini. Bubu. Kamu. Tertinggi alam Suan. Melawan darah sungai. Bintang terang biro penenangan. Sayang sekali, belum alam bumi. Lebih rendah dari bawahanku. Jangan melawan yang lebih kuat. Si tua pedang tersembuh. Kesempatan kedua. Keturunannya. Wei Qing melindungi. Nasibku sampai sini. Aku tidak akan menyesal. King Huang, ini mungkin kali terakhir kita bertarung bersama. Lihat aku. Pedang di hadapanku. Patut dihargai. Kalau begitu, matilah. Semangat. Ketenangan. 4 alam. Kamu puncak manusia. Alam langit. Semut. Darah sungai. Serahkan padamu. Aku senang melihat kalian para elit mati oleh tanganku. Semoga pedang ini bisa dipakai. Niat pedang kuat. Itu pedangnya. Sudah dipakai secepat ini? Sudah dipakai secepat ini? Sampah besi dan tembaga. Pikiranmu aneh. Terima saja. Mungkin bermanfaat. Menarik. Itu pedangnya. Memalukan. Penggunanya hanya di tingkat Suan. Jiang Feng, kenapa belum pergi? Lin bermasalah. Tian Xiazong tiba sebentar. Kalau tinggal di Ling Xiao Jianzong, nyawamu bahaya. Cepat pergi. Sudah ku bilang, kalian bukan lawan mereka. Apa yang kau pura-pura? Kita lemah. Kenapa harus diulang terus? Bukan kami, lalu siapa? Jiang Feng berhenti memaksakan diri. Situasi berubah, Tian Xizong kuat, kami tak bisa melindungimu. Jangan pergi. Tinggal sama dengan mati. Aku pergi, lalu kamu. Warisan ayahku, sekte ada, aku tetap bertahan.
Bila sekte runtuh, aku juga mati. Aku mengerti. Kamu, seperti babi mati, pemimpin datang sendiri minta kamu pergi. Masih pura-pura gagah. Jiang Feng, apa yang terjadi padamu? Sejak guru pergi, kamu seperti terhipnotis setiap hari. Kenapa kamu terus mengasah pedang? Ling Xiao Jianzong akan kugagalkan. Aku juga akan menjaga. Dengan kekuatanmu sendiri, pedang saja belum siap. Bagaimana kamu melindungi semuanya? Dengan kata-katamu. Kalian sembunyi di sini. Tian Xizong. Tian Shizu, kenapa kamu ganggu Ling Xiao Jianpai? Membuat sulit. Kami tak mau ribut. Si tua penyimpan pedang. Serahkan pedang Ling Xiao. Kami pergi sekarang. Pedang apa? Tua bangsa itu nggak kasih kita pedang apapun. Bukan untuk kalian. Tolong jangan. Enggak. Feng Qianxi, Cewek kecil. Aku nggak main-main sama lu. Tak perlu serah. Habiskan kalian. Bunuh dan cari. Bener banget. Aku. Ketua Sekte, sumpah lindungi Ling Xiao. Sumpah mati bela Ling Xiao. Ikatan menyentuh. Kamu, apa maksudmu? Feng Qianxi. Feng Qianxi, Puncak Utara, Raja Perkasa. Cukup tahu. Banyak orang tidak efektif. Bagiku, kalian hanyalah semut. Ahli asah pedang yang tidak berguna. hanya pengasah pedang tidak terlibat. Lepaskan dia. Pedang ini itu dibuat. Kalian lakukan apa pada Wei King? Oh, tidak. Pahlawan besar Wei. Cepat bantu dia turun. Dia membunuh 13 muridku. Pedang inilah penjaganya. Pedang ini, apakah ini milikmu? Ya, masalah apa? Siapa sebenarnya asalmu? Pengasah pedang dari Ling Xiao. Pedang hebat hasilnya. Ternyata penyembunyi pedang tua. Pedang berharga di Ling Xiao. Saya ulangi. Di mana pedang berharga penyembunyi pedang tua? Ling Xiao tidak memiliki pedang itu. Betul, meski ada, tak akan kami berikan. Mencari mati. Here. Feng Qianxi, puncak alam surgawi. Apa kemampuanmu membinasakan junior? Kata-katamu masuk akal. Lama dengar teknik pedang Ling Xiao sangat bagus. Lama ingin merasakannya. Ayah, uji kemampuan melawan anak buahku. Jika kalian menang, aku ampuni kalian. Janumu benar, aku ikut. Saudara senior, meskipun mengalahkannya, dia takkan memaafkan kita. Pintar. Tapi apa pilihan lain? Menang berarti harapan. Lebih baik dari melihat kematian. Ling Xiao Swotsek, Chen Wen bertarung. Baik. Kau ini. Saudara, apa kamu baik? Kalian kalah. Serahkan segera.
pedang penyimpan atau... Aku tidak masalah. Hancurkan kalian. Feng Qianxia, aku ulangi. Kami tidak punya pedang hebat yang dimaksud. Berhenti pura-pura. Bunuh kalian satu-satu. Lihat sendiri. Kenapa tidak bisa ingat? Berani sekali. Tunggu. Dia. Satu-satunya muridnya, kami tidak tahu tentang pedang itu. Bukan berarti dia tak tahu. Kalau tidak, dia takkan betah di sini selama 10 tahun. Xiaoran, mengapa kamu sebutkan Jiang Feng? Ketua Sekte. Sekarang, hanya dia yang tahu rahasia paman penyimpan pedang. Ini semua demi sekte kita. Apakah Anda mau lihat sekte kita hancur? Hoho. Jadi, kamu murid paman penyimpan pedang. Iya, dan kenapa? Siapa sangka dulu? Pahlawan besar paman penyimpan pedang malah punya murid asah pedang yang sampah. Pedang ini, kamu pasti sudah asah lama. Tapi di depan aku, hanya sekumpulan besi tua saja. Cepat katakan. Di mana pedang gurumu? Tidak akan bicara. Feng Qianxi. Pertarungan belum usai. Apa yang terjadi? Apa rencanamu? Ada lagi yang mau melawan? Aku akan maju. Dia berkata, pedangmu sudah diasah lama, tetapi aku sangat yakin. Pedang ini baru diasah sebentar. Niat pedangmu kuat sekali, Jiang Feng. Seberapa kuat kau sebenarnya? Ketua Sekte. Penjaga Feng Qianxi. Kekuatannya luar biasa. Aku bukan lawannya. Akan kalah melawan pemimpin. Kenapa belum bertindak? Lin Er sangat baik padamu. Yun terbaik padamu. Apakah kamu benar-benar acuh tak acuh dan biarkan dia mati? Tuan Wei, bicara dengannya percuma. Pemimpin baik padanya, dia takut melawan. Makan dulu, pemimpin. Baik-baik saja. Saya baik. Tidak bisa bertarung, kabur. Mereka terlalu kuat. Akhirnya kamu mau bertindak. Murid Tuan Pedang tersembunyi cukup menarik. Fleming, kamu boleh melawannya selama tidak membunuhnya. Hehehe, baiklah. Kakak Jiang Feng, lari. Kamu tak kuat lawan mereka. Pedang tersembunyi melindungi satu orang. Aku ingin melindungi kamu. Kakak Jiang Feng. Lemah, tidak bisa melindungi. Dengarkan aku. Hari ini kamu tidak bisa melindungi siapapun. Jiang Feng cepat kembali. Jiang Feng, apa kamu bisa melakukannya? Jika kamu punya waktu untuk berpura-pura, lebih baik serahkan pedang suci gurumu. Betul, serahkan pedang itu. Kakak Feng, aku mengerti niatmu. Kamu nggak bakal menang. Kamu Jiang Feng. Orang yang kamu lindungi aja nggak percaya, mending serah diri sama aku. Buatkan pedang untukku. Serahkan pedang sang penjaga tua. Mungkin aku akan memberi ampun. Aku akan membunuh kalian. Siapa yang kamu selamatkan? Feng Qianxi, aku ingin mencari pedang guruku. Aku tahu lokasinya. Apa? Di mana? Cepat bilang. Katakan padaku. Aku biarkanmu hidup. Aku ini. Keturunan penyimpan pedang, sifat tertutup.
Menurutku, bukan begitu. Bukankah kamu hanya berbicara ngawur? Apakah pedang rusak yang kuhancurkan adalah pedang suci? Keturunan penyimpan pedang, sembunyi. Kamu menyembunyikan sampah. Wei King, bawa pedangku ke sini. Pedang rusak itu. Kau berikan padaku. Kamu ini. Pedang berkarat. Jiang Feng, kamu mempermainkan aku memberi pedang berkarat. Karena kamu berbohong, aku akan hancurkan Ling Xiao. Aku akan cari hingga temukan apa yang aku inginkan. Suan Ming, mulai bertindak. Bayangan pedang dalam mabuk. Ingin kembali. Lupakan saja. Sayang. Sedih sekali. Mustahil. Kamu, pedang berkarat. Ling Xiao Swatsek, aku tanggung. Hampa, cuma kamu. Ingatlah, kamu tidak tahu seni bela diri. Nenek moyang membunuh Raja Beliang dengan pedang. Dia juga seorang ahli pedang yang terkenal di dunia persilatan. Kamu cuma pandai besi, bisa apa? Coba lihat sendiri. Tolak akui salah. Suan Ming, Jiang Feng, Kamu. Jangan khawatir. Mundur. hentikan. Mau mati. Aku tidak percaya kalau mereka sehebat itu. Kamu tak punya kemampuan. Bagaimana menang? Saat pedangku cukup tajam. Pentingkah tingkatku? Aku penasaran seberapa tajam pedangmu. Fata. Bol. Pedang hebat. Kami menang. Pada. Kami sudah menang. Bukankah kamu janji akan melepaskan kami? Aku katakan, aku sudah memikirkannya dan sekarang keputusan sudah jelas. Hari ini, tidak ada yang akan selamat. Lindungi sekte saudara Jiang. Ayo cepat. Ikuti aku. Feng Qianxi, pasukanmu mundur sebelum terlambat. Senjata tak pandang bulu. Jiang Feng, aku menarik kata-kata burukku tentangmu. Tidak disangka, kamu membawa seni pedang ke tahap ini. Namun, apa gunanya? Sekte pedangmu. Darah dan vitalitas untuk pedang roh. Nasib pedangmu adalah nasibmu sendiri. Selain itu, setiap kali pedang rohmu digunakan, akan kehilangan esensi hidup. Bagaimana kamu tahu? Raja Utara Dingin banyak mencoba pahami kejatuhan raja oleh sang penyembunyi pedang. Kekurangan teknik pedang tersembunyi tak ada yang mau. Tewas oleh pedangmu. Yes. Aku tebak. Penyembunyi pedang.
pedang Raja Utara. Serangan ketiga pedang roh kehidupan. Namun untukmu, kamu hanya punya 3 jurus. Sungguh. Tebakanku benar, kamu hanya punya 3 jurus. Sudah gunakan 1 jurus, tinggal 2 lagi. Kamu akan tewas. Apa yang bisa kamu lakukan? Jiang Feng, apakah omongannya benar? Katanya benar. Zhen Fuxi mengetahui hal serupa. Sama seperti katanya. Jiang Feng, 3 jurus pedang pasti akan meninggal. Berhenti! Aku takkan biarkanmu. Akan tewas. Jiang Feng, aku sudah menghubungi Zhen Fuxi. Mereka akan segera datang. Kita tunggu saja nanti. Mereka berani menyerang di hadapan pemerintah. Kebaikan kalian aku hargai, tapi takut dia tak memenuhi harapan. Selama hidup, 1 pedang, 3 jurus. Penyembunyi pedang tragis. Bertahun-tahun merawat pedang tetap dianggap sampah. Apakah semua ini sepadan? Pedang untuk cinta, apa yang tidak sepadan? Jiang Feng, 3 jurus, nyawa habis. Tidak ada yang mengingatmu. Cintamu akan menikah dengan lain. Apakah ini semuanya bermakna? Gabung denganku, cari pedang suci. Wanita mendapat kekayaan mudah. Oi, sombong, keras kepala. Ingin lihat strategi terakhirmu. Yang terbaik di antara manusia. Bisakah kamu menghadapinya? Dia adalah yang terhebat. Hanya dalam sekejap, aku tak bisa melawan lagi. 4 jenjang, langit, bumi, Suan, Huang. Perbedaan antara setiap tahap sangat besar. Tahap menengah, mencapai tahap awal, jadi pahlawan besar. Tertinggi, buka aliran baru. Di utara, sedikit yang sampai sini. Ini adalah puncak sejati. Kata tentang tahap tertinggi. Di bawah tahap tertinggi, semua seperti semut. Oh, seberapa kuat Raja Beliang? Dia sudah mencapai puncak tahap tertinggi. Bahkan, mungkin bisa menjadi dewa daratan. Bagaimana dia meninggal? Tentu saja. Lebih kuat darimu, tetap mati oleh guru saya. Siapa kamu sebenarnya? Dulu pendeta pedang. Dia mahir pedang, tapi bocah ini tak bisa bertarung. Tak mungkin sekuat pemilik pedang, maka lihat hasilnya di medan. Matilah tanpa menyalahkan. Baiklah. Silakan. Anakku. Tidak ada. Pergilah. Kakak sulung. Ini. Sek pedang begitu saja. Benarkah? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Perni. Sebelah kanan. Sisa 1 jurus. 1 jurus lagi, kamu mati. Tak percaya kau berani. Coba jika berani. Jiang Feng, katakan lokasi pedang tersembunyi. Berikan jejak pedang, aku pergi tanpa sulitkan kalian.
Pedang suci guru. Itu aku. Kamu? Takutkah kamu jika aku membunuhmu? Sekte Tianxia. Murid-muridku banyak. Walau lama, habiskanmu. Kalau begitu, aku mati pun potong kepalamu dulu. Mati saja. Baiklah. Hari ini, meski aku kalah, pasti bertemu lagi. Danma, kamu menang. Sudah kubilang, akan menjaga sekte ini untukmu. Nama. Lihatlah, orang yang kau cintai akan mati. Tidak bisa, sudah terlambat. Kamu akan mati. Kendalikan. Kendalikan. Jurus pamungkas sudah keluar. Kau selesai. Kau berani mengklaim bahwa pedang suci itu milikmu. Hanya 3 serangan pria sepertimu. Pedangmu bukan pedang suci. Kau pasti menyimpan rahasia. Biarkan kalian hidup kali ini. Dendam lengan. Setelah sembuh nanti, aku akan datang untuk membalas dendam. Hancurkan sekte kalian. Aku akan mencari sampai menemukan barang yang kuinginkan. Jiang Feng, apa kau baik? Batuk. Ambil pedangmu. Jiang Feng, milikmu. Pedang jiwa. Terima kasih. Jiang Feng. Aku Jiang Feng. Aku masih lemah. Buru-buru, segera antar dia ke kamarku. Aku di mana ya? Linin. Kak Jiang Feng, sadar. Kak Jiang Feng, kamu mau mati ya? Sangat aneh. Guru bilang teknik pedang utama pakai 3 kali. Energi habis, pasti akan mati karena lelah. Kenapa bisa begitu? Aku merasa masih penuh energi. Lingyin, dengar aku merasa. Kak Wei King bilang, pedangmu sudah tidak ada lagi semangatnya. Kamu akan segera. Kak Jiang Feng, aku belum jadi istri kamu. Jangan mati dong. Kamu bilang, janji lindungi aku. Linin. Kak Jiang Feng, bilang mau nikah. Aku sudah lama menunggu. Tapi kamu cuma asah-asah pedang terus. Sekarang. Linder, mungkin tidak bisa. Yilin, kamu. Maafkan saya. Mengganggu. Keluarga pedang tersembunyi kuat sampai akhir. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tak apa, kamu juga banyak membantuku. Aku semakin berhutang pada keluarga pedang tersembunyi. Apa yang kamu inginkan, aku akan mencoba memenuhinya. Akhir waktu, bisa bareng Linder. Bagus. Jiang Feng, waktumu tinggal sedikit. Catatan Zen Fusi.
Pedang tersembunyi. Cuma segelintir orang. Biasanya hidup 1-2 hari setelah menggunakan pedang, tidak lebih dari 3 hari. Kamu pingsan 2 hari, bangun lagi sudah hebat. Jangan lihat dia seperti biasa. Mungkin ini cahaya terakhirnya. Setelah malam ini. Sebenarnya aku... Buatin anak aja selagi Jiang Feng masih ada. Aku punya teknik rahasia yang pasti berhasil. Nanti, berutang budi. Hutang budi keluarga pedang tersembunyi akan dilunasi lewat anak kita. Ngomongin ini salah. Jiang Hu gak mikir hal kecil. Apalagi kalian udah gituan tadi, kan? Lagian, Yilin, kamu bukannya suka sama dia? Udah. Cepet keluar sini. Jiang Feng, kamu mati. Wei Qing akan mengerjakan. Limber. Aku pengen sendiri dulu biar istirahat. Aku bakal mati. Tapi aku rasa tubuhku gak ada masalah juga. Guru bilang, guru besar dan 3 pedang bisa abadi dan bebas. Tapi aku gak punya 3 pedang. Lupakan, besok saja. Kakak Wei Qing, kamu maksud metode rahasia? Biarlah nanti besok saja. Biar aku bantu. Lina, tidak usah. Jiang Feng, cedera parah. Ini hal sepele. Nanti aku yang tangani. Dulu kita sering tidur bareng. Kamu malu apa? Sekarang beda. Bukan masa kecil lagi. Adik murid. Batuk. Nama? Lina, aku sudah ganti baju dan siap tidur. Keluar sekarang. Lina, Kamu, mau ngapain? Aku setuju sama Kak Wei Qing. Jiang Feng, kalau besok kamu hilang, aku rela padamu. Linin. Linin. Jiang Feng meninggal demi Ling Xiao. Semua murid sekte pedang Ling Xiao kita. Bagi Jiang Feng, berduka dalam diam. Hormat pada Jiang. Tidak. Aku masih hidup. Seumur hidup, aku adalah milik Jiang Feng. Aku berjanji di hadapan Yilin. Tetap janda. Tidak menikah. ada hantu, ada hantu, ada hantu, ada hantu. Hantu, hantu. Ada hantu, ada hantu, hantu. Linin, aku masih hidup. Anna, nadi kamu normal, malah lebih kuat dari biasanya. Saudara Jiang Feng selamat. Wah, tapi biarlah, aku tidak akan tanya lagi.
Kamu aman saja. Kamu aman? Aku pulang dulu. Ada kabar Tian Shizong, aku kabarin kamu. Kakak Jiang, syukur kamu selamat, pemimpin. Saya yakin Tian Shizong akan datang lagi. Banyak saudara gugur sebelumnya. Kalau mereka datang lagi nanti, mungkin kali ini lebih buruk. Kakak Wei King panggil bantuan. Tapi kalau Tian Shizong belum datang, pasukan Zhen Fusi tak bisa jaga di sini. Jiang Feng, menurutmu gimana? Kepala Sekte! Kepala Sekte! Kenapa pulang? Sudah sampai. Apa maksudmu? Ceritakan perlahan. Kakakmu telah pulang. Abang, bawa aku padanya. Tak perlu bantuan. Aku tahu jalannya kok. Abang, Kamu berpetualang 4 tahun. Kenapa kembali? Sekte kita bermasalah. Harus kembali. Benar, Abang. Kali ini berkat Jiang Feng, Sekte Ling Xiao kita masih aman. Abang, tidak perlu terima kasih. Jiang Feng. Keluar dari Ling Xiao. Abang, jangan ngawur. Kamu dengar? Berkat Jiang Feng. Akui saja semuanya karena dia. abangmu. Sejak mereka datang ke sekte, Raja Beliang datang. Ayahku terluka fatal dan meninggal 5 tahun lalu. Kali ini karena mereka, sekte Itian datang dan nyawamu hampir tak terselamatkan. Bukan karena mereka. Tapi apa maksudmu? Apakah kamu bilang dia menggunakan pedang jiwa hanya untukmu? Jadi jelaskan padaku, bagaimana mungkin dia masih hidup? Pedang jiwa keluar, mati. Tak ada harapan selamat. Dunia persilatan sudah tahu. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Apa maksud perkataanmu? Apa maksudnya? Jelas-jelas kamu tidak menggunakan pedang jiwamu. Itu adalah pedang suci dari gurumu. Makanya kamu masih bisa berdiri di sini. Saat ini, kamu pakai pedang suci dapat pujian. Sekte langit jahat tidak menemukannya. Kita semua akan binasa karena kamu. Orang semacam apa ini? Benar. Menanggung salah Jiang Feng. Cukup sudah. Kamu cuma ngomong ngawur. Kalau begitu, apa bedanya? Mengusir Jiang Feng juga takkan membantu. Putuskan hubungan dengannya. Saya bisa melindungi sekte ini. Dengan apa kamu bertahan? Saya berada di puncak realem bumi. Menembus realem surga. Apa? Kakak Siang akan menembus realem surga. Siang menembus realem surgawi. Bukankah sekte jahat itu akan takut kepada kita? Ki dan esensi darah rusak. Menembus realem surga hanya dengan bicara. Tanpa kultivasi, jangan komentari Kakak Siang. Kakak Siang, abaikan dia. Jangan dipengaruhi olehnya. Jiang Feng, dengarkan. Menyelamatkan kami tidak memberimu hak bicara seenaknya. Pandanganmu tajam, aku meremehkanmu. Menempa besi lama, pandangan tetap tajam. Tidak buruk. Realemku didorong obat, sulit mencapai surga. Dia benar-benar tepat. Tapi bagaimanapun, giliranmu bicara. Jangan lupa, kamu menggunakan pedang suci guru. Sekarang kamu hanyalah sampah tanpa kultivasi. Katakanlah. Anna, tiba-tiba aku merasa lebih lega. Kamu harus membantu. Ternyata kamu pura-pura membantu. Kami menanggung dosamu. Jangan harap. Usir dia sekarang. Var. Gagal mencapai level. Kalau begitu, apa manfaatnya? Siapa bilang aku tidak bisa melakukannya? Sudah ku bilang, pasti ada jalan keluar. Apa rencananya? Kamu sudah cukup tua. Kak, aku datang untuk urusan pernikahanmu. Pernikahan? Kak, apa maksudmu? Kakak atur semua, calonmu pemimpin muda Red Lotus. Nikahi dia, nanti kamu hidup enak. Red Lotus kan kelompok paling kaya di utara. Saudara yang dekat dengan mereka. Tidak akan nikah. Aku suka orang lain. Violin, saat kecil bercanda biasa. Kenapa besar tapi bodoh? Dia itu siapa sih?
Apa dia setara satu jari pemimpin muda Red Lotus? Aku suka Jiang Feng. Aku tidak akan nikah dengan pemimpin muda Red Lotus. Ayah tiada, kakak seperti ayah. Violin, kata-kata kakak tidak didengar. Ini demi kebaikanmu. Sudah berunding dengan Red Lotus. Pernikahan dengan mereka. Mereka akan membantu kita melawan Tian Shisek. Selain itu, akan beri pil 9 transformasi. Bantu tingkat baru. Cukup kamu menikahi pemimpin muda Red Lotus. Sangat mudah. Orang di utara tahu pemimpin muda Red Lotus nakal. Menikahkan Xiaolin dengannya. Ingin menikahkan adikmu atau menjual adikmu. Sekarang giliranmu bicara. Aku bertanya tentang Xiaolin, bukan kamu. Tidak mau menikah. Lina, kita tak kuat melawan sekte Xietian. Menikahi pemimpin gerbang Honglian. Aku bisa menyelamatkan Jiang Feng. Ataukah akankah kamu biarkan sekte Xietian membunuh Jiang Feng? Lina, walau aku mati, jangan nikahi dia, jangan setuju. Buku, bawa dia keluar dari sini. Lina. Fata. Aku setuju. Menjengkelkan. Lina, kenapa? Aku akan selamat. Kami penyembunyi pedang. Nenek moyang dan 3 pedang. Sisanya menyimpan pedang seumur hidup. Pedang keluar, nasib tertentu. Bakatmu luar biasa. Semoga kamu mencapai tingkat nenek moyang. Guru berkata, 3 jurus diciptakan. Jurus terakhir memungkinkan bertahan hidup. Aku 1 jurus. 3 jurus mustahil. Ini adalah Saudara Jiang. Saudara Jiang, sekte teratai merah datang. Tepat waktu. Ini untukmu. Ki. Oh, astaga. Yang Mulia Wang, ini adik saya. Baik hati menikah dengannya, istri dan ibu yang sempurna. Bagus. Posturnya bagus. Penampilannya menarik. Aku suka. Kenapa bengong? Cepat sapa Yang Mulia Wang. Tidak usah. Aku suka wajahnya seperti itu. Bayangkannya di tempat tidur, aku antusias. Yang Mulia Wang, kamu janji soal urusan kita. Jangan khawatir. Itu kan cuma Tian Shizong. Nanti sekte Honglianku membayar mahal. Mengundang ahli, bantu kalian menghadapinya. Hahaha, makasih dulu ya Wang Sao. Namun sih, kakaknya kamu, seorang wanita, jadi pemimpin. Kalau nikah, nggak usah jadi pemimpin. Pindah ke Honglianku dan layani aku. Perempuan itu, harusnya kerjaan perempuan bukan berkelahi. Tidak pantas. Ini semua. Biar cowokmu yang urus. Bukan begitu. Wang Xiao, santai aja. Kakakku dari dunia belak ada amarah juga biasa. Biasa aja. Keras bagus. Aku lebih suka yang berjiwa kuat. Menyenangkan. Tidak ada kesempatan lagi. Punya anak di rumah. Tugasmu merawat anak-anak. Ada lagi. Satu-satunya anak keluarga Wang. Ayah ibu ingin 5 anak. Kamu juga ahli bela diri. Apakah tubuhmu kuat untuk ini? Kamu, hahaha. Suka melahirkan? Suka melahirkan? Cari babi betina saja. Bisa melahirkan banyak anak. Pemimpin muda Lotus Merah. Reputasi terpercaya. Hanya sampah. Siapa sebenarnya kamu?
Berani menghina saya? Siang-tiangan. Sekte kalian benar-benar luar biasa. Semua murid berani menindas saya. Yang Mulia Wang, jangan marah. Dia bukan bagian dari sekte kami. Bagian dari sekte Ling Xiao. Pengasah pedang. Ternyata, istri kedua. Aku pikir, kamu meremehkan aku. Mencari cara menjatuhkanku. Tidak berani. Hanya pengasah pedang. Mudah diselesaikan. Siang-tiangan. Sekte Ling Xiao harus memberikan penjelasan. Jangan salahkan saya. Tenang, Wang. Saya akan memberikan jawaban memuaskan. Akan menunggu. Tidak sopan. Berlutut. Berlutut. Siang Tian Ge. Ingin jadi anjing orang. Jangan ikutkan. Apalagi majikanmu. Tidak istimewa. Ulangi apa yang kamu katakan. Katakan. Kamu bukan apa-apa. Ingin mati. Aku akan wujudkan. Wang Mingyang, anggota Ling Xiao Jianzong bukan urusanmu. Ayo. Protektif sekali. Namun, Ling Xiao kalian bukanlah sesuatu yang penting. Menantang saya? Matilah. Kamu akan segera menjadi milik saya. Saat ini, mengapa pilih dia daripada saya? Saya akan menghukummu terlebih dahulu karena ketidakpatuhanmu, lalu mengurusi. Jiang Feng, antara saya dan dia. Aku tunjukkan, wanita bukan alat melahirkan. Oh, potong kakimu dulu. Tunggu sampai lumpuh. Kunci di tempat tidur. Hanya sebentar. Hanya untuk keluarga Wang, kan? Begitu anggun, tak tega melukai. Tidak bermartabat. Hanya mimpi. Xiaolin. Tak berguna. Suanjing menengah. Anda baru memulai di Suanjing. Kamu bukan lawanku. Belum lagi. Pedang ini. Ayahku beli pedang mahal. Pembuat pedang terbaik buatkan pedangku. Dengarkan aku, sayang. Aku mungkin akan pertimbangkan. Aku maafkanmu, Xiaolin. Minta maaf saja pada Wang Shao. Masih satu keluarga, jangan saling hadapi. Harus aku akui salah. Mustahil. Pedang di tanganmu. Kamu lebih kuat. Kamu tak paham. Tak akan ramah lagi. Patahkan pedang di kanan 7 inci. Apa yang kamu katakan? 6. Bicara percuma. Mustahil. Mustahil kamu menang. Hanya keberuntungan. Sekarang. Kebetulanmu kali ini sudah habis. Pukul tengah pedang. Pukul sisi pedang 4 inci. Jangan hindar. Xiaolin, hindar. Jangan dengar. Cepat hindar. Aku percaya kamu, Jiang Feng. Ini mustahil. Pedang ini berharga. Mungkin. Karena dia. Patah. Sudah patah. Kamu benar-benar berani melukaku.
membunuhku tanpa perlawanan. Paula, setuju. Nikah ini batal nikah. Mas Wang. Baru tahu kabar. Dalam 3 hari, Tianxi akan datang lagi. Waktunya. Nantikan ajalmu. Ayo pergi. Sang guru berhasil mengalahkan murid Red Lotus dengan kemampuan bela diri luar biasa. Jiang Feng menang. Terima kasih. Jiang Feng, Lagi apa sih, Mas? ini semua salahmu. Wang Xiao pergi. Sekte kita, siapa lawan Tianxi? Tanggung jawabku. Kamu bertindak. Meski punya keahlian, di depan Tianjing tetap hanya semut. Tanpa Tianjing, mustahil menang. Siapa kalahkan Feng Tianxi? Karena pedang suci, sekarang sudah nggak punya. Tidak mungkin. Aku harus mengusirmu dari sekte ini. Semua masalah ini gara-gara kamu. Asal mereka membunuhmu. Kalau kamu mati, mungkin ampun buat sekte. Tidak bisa. Aku di sini. Gak bakal usir Jiang Feng. Kalau aku tetap ingin usir dia. Aku pemimpin. Tanpa izin aku, gak ada yang bisa usir dia. Oke. Oi. Siang Hilin, pemimpin. Tinggi hati, abai sekte, gagal total. Aku cabut posisinya, aku gantikan. Mustahil. Mereka pasti bakal tolak. Kakak, kamu ngarep doang. Faktanya, kakak bisa jadi pemimpin. Kenapa kita rugi karena Jiang Feng? Kakak Siang lebih peduli sekte. Sekarang pemimpin hanya mikirin Jiang Feng. Bener banget. Valian. Pola. Siang Tengje mau rebut posisi. Ambil dari aku. Pedang guru milikku. Ada masalah lagi. Langkah 7 bintang Ling Xiao. Kamu menguasainya. Ilmu warisan ayah sampai sekarang masih gagal kamu pegang. Sementara aku udah bisa. Siapa layak jadi pemimpin? Apu. Dukung Siang, biar dia pemimpin. Biar dia jadi. Valian. Aku akan usir dia sekarang. Bisa enggak? Aku bilang, aku menjaganya. Tidak bisa mengusirnya. Baiklah. Sudah besar, sudah kuat. Tidak dengar kakak. Karena kamu. Kalau bukan kamu, Xiaolin masih seperti dulu, patuh. Mungkin bunuhmu. Semua masalah ini, semua akan selesai. Papapu, Jiang Feng cintaku, tak biarkan kau sakitinya. Pelan. Xiaolin, kamu nekat menarik pedang demi dia. Terserah. Hari ini aku akan mengajarimu. Pelan, terlalu pelan. Hai. Terlalu pelan. Dengan kemampuanmu, aku tak hentikanmu. Lindungi dia. Coba lagi. Bukan lawannya. Kemampuanmu cuma segini. Bertarung dengan Feng Qianxi. Dengan dia, tak mungkin menang. Apapun hasilnya, aku akan tetap mencoba. Tempat ini tidak cocok untukmu. Cowok yang selalu berlindung di balik wanita. Jangan dengarkan omongannya, kakak. Aku tahu kamu lebih baik dari itu. Oh, siap pergi. Tapi, ada hal yang belum selesai. Apa masalahnya? Linper. Mau ikut denganku? Aku di sini. Hingga mati tak akan menyerah. Lainnya, aku akan melindungimu. Maaf, Jiang Feng. Aku tidak bisa ikut. Warisan ayahku. Aku akan menjaga kehormatan ini. Belum bisa pergi sekarang. Tak ada cara. Tak akan tinggalkanmu.
tak akan pergi? Ayo coba. Aku akan memotong tanganku dan kakimu. Lempar dari gunung. Aku yang lakukan. Bagaimana denganmu? Patuh pada saya. Kamu masih pria. Tunjukkan kehebatanmu. Pedang. Kamu kuat bertahan beberapa rokat. Hebat, tapi ada kesenjangan. Keterampilan saja tidak cukup. Waspada. Hati-hati. Sepertinya, aku harus serius. Akan membuatmu cacat. Menepati janji. Berhenti. Valian, berhenti bertarung. Xiaolin, kenapa naif? Sentuh dia dulu kalau bisa. Kamu, lepaskan jalanku. Tidak. Jiang Feng tinggal di sektor ini mungkin hidup. Kalau diusir, mati. Dia pasti mati. Harus mati. Masalah karena dia dan gurunya, guru cuma omong kosong. Orang tua itu cuma brengsek, nggak mau keluar dari sekte. Jangan sebut. Aku udah bilang, kalian cuma bawa sial. Membawa musibah, orang tua pedang nekat demi balas budi. Dia pantas mati. Layaknya. Kamu cari mati. Yo! Aku belum ganggu kamu. Kok kalian malah saling serang duluan? Masih hidup. Masih hidup. Mana mungkin aku mati? Mulutmu tajam. Sekarang, kalau gak ada pedang itu, dari mana kamu dapat nyali? Tapi tenang, aku gak bakal bunuh kamu. Kalau nemuin pedang suci, bakal lakuin di depan kamu. Bunuh semuanya, lalu tangkap kamu. Siksa perlahan. Jangan sombong, hidupmu tak bermakna. Kalau halangimu, hentikanmu, ganggu pasukan cari mati. Orang-orangmu biasa saja. Benarkah? Feng Qianxia. Belum tingkat surgawi, tapi angkuh. Sampah, mustahil, batu. Beda jauh. Jiang Feng, di mana pedang gurumu? Sudah kubilang, cuma kamu yang tak percaya. Lepaskan dia. Jiang Feng, aku punya banyak prajurit. Prajurit kuat, kamu tidak ingin melihat. Masalah antara dia dan anak buahku. Kamu berani? Katakan benar. Semua sudah kubilang. Guruku hanya bilang, aku adalah pedang suci yang ditinggalkannya. Kalau ada barang lain, aku juga tak Tidak tahu. Xiaolin, Feng Qianxia, kamu mau mati? Paham sekarang? aku tidak tahu apa-apa. Jiang Feng, situasi genting. Masih bohong. Rela lihat Xiaolin direndahkan? Aku sudah bilang, aku tidak tahu. Biarkan Lin Er, aku siap. Kamu butuh bukti dulu. Tidak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Aku habis kesabaran padamu. Jiang Feng, aku mohon padamu, tolong bantu Xiaolin. Katakan padanya sekarang juga. Feng Qianxi? Tidak. 2, 1. Sebentar. Aku ingat, guruku punya pedang magis, lokasinya di sini. Oh, cepat katakan. Itu ada di sana. Bisa. Biarkan adikku pergi. Setuju. Bahasa. Fata. Cari mati Jiang Feng. Orangnya sudah aku bawa. Giliranmu sekarang. Jangan khawatir, aku akan menjaga Lin Er.
Apa gunanya? Kamu sebenarnya bisa kabur dengan kekuatanmu sendiri, tapi sekarang demi seorang wanita, kamu pasti akan mati. Aku kakaknya. Lalu bagaimana? Tetap akan mati. Apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar pikir bisa lolos dari cengkramanku hari ini? Linder, maafkan saya. Kakak tak berguna. Tak bisa mengalahkannya. Jiang Feng, kalau tahu, tolong katakan padanya, jangan sampai adikku ikut kena, aku mau melakukan apapun. Tolong. Fata, percaya Jiang Feng pasti ada rencana. Jangan khawatir. Aku akan melindungi Linger. Jiang Feng, betapa keras kepalamu. Tanpa pedang, bagaimana bertahan? Feng Tianxi, saat matimu sudah datang. Kamu masih berkata hal seperti itu, padahal seharusnya tidak. Kepercayaanmu dari mana? Pedangmu sudah hilang. Pedang rusak ini untuk melawan aku. Coba saja. Lalu kamu. Cukup melambaikan tangan. Bertahan saja sulit. Bagaimana melawan? Butuh 10 tahun lagi asah pedangmu. Meruncingkan pedang tidak butuh 10 tahun. Niat sampai. Pedang terbentuk. Pedang terbentuk. Di mana tempatmu asah pedang? Aku bodoh, biarkanmu meruncingkan. Siapa bilang? Butuh tempat pedang. Siapa bilang meruncingkan? Harus beraturan. Tajam butuh pemukulan. Besi di tangan dibuat dari esensi langit dan bumi. Ubah buruk jadi baik. Selama aku di sini, semua logam. Logam jadi tajam. Apa gerakanmu? Cobalah. Nanti kamu tahu sendiri. Bagaimana mungkin? Apakah pedangmu masih sekuat yang dulu? Jiang Feng. Wah, Jiang Feng. Tahu bakal seranganmu. Masih suka trik ini. Ada apa ini? Bawah Tianjing semuanya debu. Kamu tahu alasannya. Kenapa? Penguasa Tianjing punya aura pelindung, hanya yang setingkat yang bisa menghancurkan. Ribuan ahli tak kuat lawan Tianjing. Pedang Jiang Feng itu mampu menembus pertahanan penguasa Tianjing. Tidak. Kamu bisa tembus pertahananku. Sayang sekali, kau berhasil menghindarinya. Teknik pedangmu dari mana? Pengasah pedang. Aku dan pedang, satu. Teknik pedang sempurna. Tak melawan. Sekarang giliranku. Kakak, lihat Jiang Feng bisa menahan penguasa Tianjing. Meski pedang ini bukan pedang legendaris, tetapi sangat tajam. Lawan kuat pun kalah oleh pedang Jiang Feng. Bisa jadi terjadi. Yakin bakal menang hari ini? Haha. Yes. Ratun, tutup hidungmu. Aman tak beracun. Kalau begitu, apakah Nanti kau tahu. trik kecil? Xiao Feng. Kenapa bisa begini? Kau lakukan apa? Cek pedangmu. Apa ini sebenarnya? Asap istimewa. Cukup bagus. Pintar. Asap penghancur. Melemahkan senjata kuat. Hah? Senjata melemah.
Asap ini aman untuk tubuh. Jangan salah, aku sudah bersiap. Tanpa pedang, kamu kosong. Kamu sampah tanpa pedang. Sakit sekali. Cukuplah, ini percuma. Tak berguna. Semua besi. Segalanya rapuh. Menerima. Tidak percaya. Apakah benar sekuat itu? Permisi ya. Iya, memang sehebat itu. Dasar brengsek. Barang aneh dunia. Jiang Feng, sekarang, meski Tuhan datang, kamu tetap mati. Aku udah gak sabar sama kamu. Jiang Feng. Tenang saja. Kamu akan seperti dia. Jiang Feng, pertanyaan terakhir. Pedang Dewa, di mana sudah aku katakan? Tidak tahu. Mati saja. Tolong, aku minta. Kenapa? Kamu mati dulu. Mohon ampuni dia. Kamu bebas mencari asalkan menemukan pedangmu. Kami sungguh tidak tahu lokasinya. Bagaimana dengan lengan saya yang terpotong ini? Tidak membunuhnya? Apa kata dunia? Martabat hilang. Kamu harus mati. Kakak Feng. Buruan. Hari. Sungguh menyentuh hati. Kakak kedua, kamu akan mati. Linter, kok bisa sekonyol ini sih? Tetap semangat. Hari ini. Pasti mati. Tataku! Jangan minum. Ini asap emas. Oke, tapi pedang ini bisa musnahin ini. Lalu kamu coba yang ini. Sebenarnya Tidak mungkin. Kamu? Mustahil. Aura pelindung. Dari mana aura ini? inilah jurus pedang kedua dari 3. Darah membentuk pedang. Serang. Apa ini? Batas manusia. Bagaimana bisa kamu dari manusia biasa berubah cepat? Tingkat surgawi. Astaga! Kamu cari pedang. Cari terus. Seribu. Ampuni hidup saya. Tolong. Kesalahannya, kamu baru sadar setelah tahu akan mati. Sudah terlambat. Tolong aku. Ada yang mau bantu? Tak disangka ada hadiah tak terduga. Awalnya hanya lihat pedang. Ada hadiah tak terduga. Oh Tuhan, selamatkan aku sampah ini. Aduh, hampir lupa padamu. Kamu siapa? Aku adalah pendiri sekte Tianxi. Tidak mungkin. Tianxi berdiri 300 tahun lalu. Pemimpin hidup 300 tahun? Aku sudah hidup 300 tahun. Belakangan aku merasakan. Aku hampir mati.
hidupku tanpa kemajuan. Haha. Aku menemukanmu dengan jiwa pedang alami. Cucu muridku bodoh. Jiwa pedang alami belum cukup jadi pedang suci. Apalagi yang pantas. Pedang warisan tua. Ternyata kamu. Cukup makan hatimu dan minum darahmu. Pasti aku bisa maju. Aku tidak perlu mati. Haha. Makanlah hatiku, minumlah darahku. Kamu tidak pantas. Si kecil. Sangat bandel. Yang ini. Ini cocok untuk mereka yang lebih muda. Tidak berguna. Tidak mungkin. Hanya sekali. Bandel. Mana mungkin Jiang Feng menang melawan ahli surga. Di hadapan si tua ini tidak bisa membalas. Pastinya. Aku, si tua, sudah setengah dewa. Sehebat apapun alam surga, tetap hanya surga di dunia. Aku menyentuh tingkat dewa. Darah jadi pedang bagus. Pedang darah tanpa fondasi hancur saat disentuh. Mau ngapain? Kalau mau bunuh aku, bikin cepet. Kekasihku, tak tega bunuh kamu. Aku akan membawamu ke halamanku untuk merasakan darahmu. Terakhir, aku akan nikmati jantungmu. Bagaimana rasanya? Haha. Setengah langkah ke ilahi. Dunia punya alam ini. Astaga. Enak. Hahaha. Tenang, sayang. Aku tak biarkanmu mati. Aku minum darahmu dulu. Nanti aku kasihmu akhir cepat. Aku penasaran bagaimana rasanya. Lama tak semangat begini. Si gila tua. Tak akan kubiarkan. Kamu ingin minum darahku. Hanya mimpi. Hari ini. Akhiriku di sini. Gadis kecil yang kamu sukai masih hidup. Apa yang kamu maksud? Kata-katamu tadi apa artinya? Bunuh diri saja. Akan tangkap mereka gantimu. Terutama gadis kecil itu. Biarkan dia menderita. Tidak ada harapan. Jangan sentuh mereka. Kalau berani, tunjukkan. Lepaskan mereka. Biarkan mereka pergi. Aku akan membantu. Bagus, sayang patuh. Sudah cukup, aku sudah tua. Aku akan tidur, kamu tinggal di sini. Perintah datang, ambil darahnya. Mengambil darah lagi. Biarkan dia minum. Harapannya mati. Jika aku keluar, aku akan membasmi kalian semua.
Kakak Jiang Feng. Ini aku. Linpe, ini kamu. Apakah ini nyata? Kakak, ini aku. Ini bukan ilusi. Lin Air menyelamatkan. Lin Air, lari sekarang. Terlalu berbahaya. Kamu bisa mati. Tidak bisa tinggal diam saat kamu mati. Pergi ke sini diam-diam tanpa sekteku tahu. Jika ketahuan, leluhur tak marah pada sekte. Kakak Feng, kalau harus mati, aku akan mati bersamamu. Kakak Feng, kita kabur dan sembunyi jauh dari mereka. Kita temukan tempat lain ketika saatnya akan memberikan banyak anak. Jika selamat dari masalah, cari tempat yang cocok. Hidup tenang tanpa gangguan. Lina, tampaknya kali ini tidak bisa kabur. Bertarung untuk lolos. Tunggu dulu. Kakak Jiang. Ini aku. Jauh. Lalu mereka? Pemimpin kami. Belum mengatakannya. Kenapa tahu pemimpin? Tidak melihatmu pagi tadi, pasti datang untuk saudara Jiang. Sebagai anggota sekte, tidak mungkin kami biarkanmu sendirian. Terima kasih. Jangan salah mengerti. Peduli pemimpin bukan menyelamatkanmu. Sudah bertemu. Mari segera pergi. Kali ini kami keluar tanpa memberitahu saudara Xia. Dia akan membawa pemimpin kembali jika mengetahuinya. Kakak ingin yang terbaik untukku. Tempat ini bukan sembarang datang dan pergi. Kejam. Rencana terungkap. Setelah menyelamatkannya, aku tangkap kalian. Lebih besar dari menahan penyerang, tidak sia-sia menunggu. Membiarkan kami masuk. Lalu apa? Pemimpin, saudara Jiang. Cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Tak boleh. Selamatkan aku, pergi bareng. Tak bisa tinggalkan kalian. Sekarang bukan waktunya bicara kehormatan. Ayo pergi sebelum terlambat. Jangan rusak usaha mereka. Kak Jiang, pergi dulu. Kami tahan mereka. Linda, ayo. Gak mudah kabur. Kamu. 12. Langsung aja. Kamu! Gini gagal. Kak Jiang pasti ketangkap. Kalau begitu, ya udah kita adu sama mereka. Di Ling Xiao, aku paling kuat setelah kamu. Mau keluar, sudah kuduga. Abang, Ayo pergi, aku yang pandu. Tapi dengar baik-baik, jika kamu berani menyakiti adikku, aku mati pun bakal bunuh kamu. Gak ada yang bisa kabur. Ayo pergi. Udah deh. Jangan ada yang kabur. Kami nggak pengen bunuh kalian. Kenapa cari mati? Bawa adikku dulu. Aku tahan dia. Ayo. Oh, yes. Opi, sayang. Come back with me. Can you let them go? I'll go with you. My ancestors also have pride. They've been escorted to the door. How can I let them live alive? Relax. If you behave, I'll give them us within. I'll tree even if it costs me my life. Can you tear a piece of flesh from your body? Kids just don't listen. Forget it. Beat you and take your blood and head.
Kamu lebih bingung dari yang tua. Oh no! Calm down. Hey, you! You today! He will protect you. Don't butt in. Jiang Feng, don't di. He didn't mean to kill you. Kenapa kau nekat melindungi aku? Nak, You're dead. Lao Zu, how could he drink blood? Abang Jiang Feng. Linter, melihatmu mati. Melihatmu mati di hadapanku. All these years of effort. Apa gunanya tanpamu, Linder? Easton, you'll stop him later. Cepat cari jalan keluar. I won't blame you. Tidak, Abang Jiang Feng. Jangan khawatir. Semua salah mereka membuatmu mati. Aku akan menghancurkan mereka. Mau hentikan aku? Aku tak peduli meskipun aku hampir mati. Cukup aku tak mau repot. Lihat dia mati di tanganku. Bukan, hatiku dalam pedang. Apa yang kau lakukan? Hati pedang bawaan. Istirahatlah. Seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kakek tua. Lihat baik. Latih hati pedang. Puncak tulang pedang. Apa yang kau lakukan pada bakatku? Begitu. Kamu. Mustahil. Bagaimana mungkin tubuhmu bisa setara dengan milikku? Semua mungkin. Akhiri hidupmu. Astaga, ini memalukan. Oke, jika sudah begitu, akhiri semuanya. Benarkah? 100 tahun tak ada yang memaksaku. Kamu pertama. Sangat damai. Bagaimana bisa? Anak kecil. Kamu jago pedang, tapi tak punya pedang. Pedang darahmu, aku kuasai. Kamu kosong tangan. Apa yang kau pakai? Hah? Siapa yang bilang aku tak perlu pedang? Ya! Guru besar, akhirnya aku paham. Inilah pedang ketikaku. Kuasai tulang pedang. Tubuhku adalah pedang. Mustahil. Tidak mungkin ada pedang lain. Pedang tersembunyi. Pedang terselubung. Inilah jawabannya. Jangan pura-pura. Tubuhku sudah terlatih keras. Tak ada yang bisa menembus pertahananku. Pedangmu dari tulang. Tidak mungkin lebih kuat dari aku. Siapa lebih kuat? Uji saja. Bodoh kau. Aku akan hancurkan pedangmu. Tunjukkan kekuatanmu. Bukan hanya pedang tulang. Tulang pedangku. Tidak mungkin. Tinjuku dahsyat.
Linear, cepat sadar. Abang Jiang Feng. Jangan khawatir. Aku di sini. Abang Jiang Feng. Bangunlah. Abang Jiang Feng, kalahkan nenek moyang. Sekarang kamu di tahap mana? Aku juga tak tahu. Mungkin Dewa Daratan lebih kuat dari realm surgawi. Pasti sudah jadi Dewa Daratan. Kecuali Dewa Daratan. Siapa yang bisa kalahkan ahli realm surgawi? Dewa Daratan. Abang Jiang Feng. Hari depan, penilaian realm surgawi, kita pasti menang. Setelah ayah pergi, aku janjikan. Bantu sekte kita pulihkan namanya. Sekte pedang Ling Xiao dianggap rendahan. Tapi sekarang ada kamu, pasti kita bisa. Fata, pertemuan penilaian mendatang. Kamu akan hadir. Jika ingin, semua diterima. Hei, Fata. Jiang Feng, dulu aku terlalu angkuh. Aku salah menilai Wang Mingyang. Nikahkan Yulin. Bukan kamu, hidup adikku hampir berantakan. Fata, aku tahu kamu peduli padaku. Kita ini keluarga. Bangkitlah. Tidak, biarkan aku. Menyelamatkan aku. Aku sumpah seumur hidup. Tidak bisa membalas. Haha, kakak besar. Tidak usah begitu. Ini sudah selesai dan Yilin benar. Sudah satu keluarga, jangan bicara asing. Kalau ada apa-apa, suruh aku saja. Haha, Ovi. Yilin beruntung punya pasangan baik. Dengan begini aku bisa lega. Langsung coba aja, langsung pulang atur pernikahan kalian. Mas, Sial sekali. Di mana saja ketemu kalian pecundang. Kalian selamat dari bencana. Itu karena kalian beruntung. Meski faksi Ling Xiao kalian, bukan faksi besar, mengalami bencana dari Tian Xia Sek. Kenapa tidak fokus memperkuat faksi kalian? Berpikir untuk tes. Itu adalah kesombongan. Wei Qing sembunyikan berita. Kabar pemerintah kuasai Tian Xia Sek. Sudah paham. Kapan giliran Red Lotus Sect campur urusan Ling Xiao Sect? Pemuda Wang tidak suka Red Lotus Sect dan ingin bergabung dengan Ling Xiao Sect. Kamu! Pemuda Wang harus lebih giat. Sekte Ling Xiao tidak butuh orang lemah yang bergantung. Mereka hanyalah pembual. Hah? Aku lemah, tak apa. Satu orang kuat Hong Lian cukup untuk mengalahkan kalian. Mari kita lihat hasilnya saat pemeriksaan sekte nanti. Jika kalian nilai buruk, jangan minta tolong. Bergantung pada orang lain hanya sementara. Luangkan waktu tingkatkan kekuatanmu. Pemeriksaan dimulai. Halo para pahlawan. Hari ini kalian berkumpul di aliansi. Kalian hadir untuk evaluasi sekte. Saya langsung masuk ke inti pembicaraan. Mulai evaluasi sekte, ada satu aturan. Mengukur kekuatan anggota terkuat dalam sekte. Sekte dengan satu kuat naik level. Sekte naik level. Pengujian dimulai. Temukan yang terkuat. Inilah batu uji. Betul. Serang saja batu uji ini. Batu uji akan menentukan tingkatannya. Selanjutnya, mari mulai.
Siapa mau mencoba? Gerbang merah siap. Oh, layak dari gerbang merah. Naiflah. Ups. Alam surgawi. Hah? Luar biasa. Bagus, hebat. Sektor merah teratai. Kelas bawah Go 1. Ling Xiao ingin tes. Ling Xiao. Ling Xiao tak didaftar tes. Mod 2. Kenapa, Akah? Ling Xiao kecil tetap terhormat. Kenapa tak bisa diuji? Ling Xiao baru mengalami bencana besar, elit mati atau kabur. Fasilitas di dalam sekte juga rusak parah. Kuatan sekte kalian tak penting. Apakah satu orang bisa dianggap sekte? Reruntuhan tak layak dinilai. Cepat mundur. Jangan memperlambat tes sekte lain. Aturan jelas, siapapun bisa diuji. Ini balas dendam, tidak adil. Hahaha, aku sakiti kalian. Apa bisa dilakukan? Kalian adalah sekte. Hanya kamu di Xuanjing dan kakakmu di Dijing. Sekte seperti ini tidak tahu lagi apa tujuan dari keberadaannya. Tapi, jika ingin diuji, hei, mungkin ada cara. Bukankah kakakmu ingin kamu jadi istriku? Meski sekte kalian lesu, jika bersamaku, kehormatan untukmu. Namun, kalau kamu mau jadi selir, kita bisa bicara soal ini. Kamu tidak pantas mengharapkan Linder. Harapan bodoh. Tidak ada jalan keluar. Ayo, semua orang. Antar tamu keluar. Deputi Leader. Ada aturan soal sekte dengan satu master. Bisa mendirikan sekte. Benar. Ada aturan seperti itu. Sudah begitu. Siang Tian Ge, tingkat tanah lama. Ujian belum dilakukan. Kalau dari awal kamu udah bilang aturan ini, mungkin aku bakal kasih kesempatan. Maaf, tapi 1 jam sudah lewat. Ujian selesai. Sekte pedang Ling Xiao tak punya kesempatan. Kamu kan bilang 2 jam. Kamu mengubah aturan. Kami dari Sekte Pedang Ling Xiao tidak terima hasil ini. Tidak menerima. Siapa kalian dari sekte kecil untuk tolak? Aku sampaikan fakta. Sisa waktu ini kami sisakan untuk seorang tamu sangat penting. Tidak pantas menghina tamu. Jangan sebutkan peringkat kalian. Masa depan kalian diragukan. Tamu mulia. Ini tamu luar biasa. Wakil aliansi. Siapa beliau? Siapa yang mampu membuat aliansi seni bela diri menunggu tambahan 1 jam? Aliansi kami bukanlah kelompok sembarangan. Oh, ya, dia pasti tamu paling terhormat di bumi. Kalian tidak tahu identitasnya. Aku akan memberitahu karena dia bertanya. Aku akan memberitahu. Hari lalu, pemimpin aliansi kami mendapat kabar dari Biro Penenang bahwa hari ini seorang dewa mungkin akan datang. Apa nih? Dewa daratan. Ya, di dunia ini masih ada orang sehebat itu. Memang benar. Hanya mereka yang sehebat itu yang pantas diperhatikan. Yang sehebat itu menyambut baik atas permintaan pemimpin. Wakil pemimpin. Saya selalu ingin bertemu seorang ahli seperti Dewa Daratan. Tolong, wakil pemimpin. Bantu saya. Diperkenalkan. Pemimpin muda Honglian sangat tulus. Saya akan membantu Anda. Bagus. Berbeda dengan beberapa orang. Tidak akan punya kesempatan ini. Dewa Daratan.
Maksud kamu? Aku. Kamu. Dewa daratan sampah. Belum pernah lihat orang sebegitunya. Menggunakan nama dewa daratan untuk tipu daya. Anak bodoh, hina orang penting Liga Persilatan? Capek hidup ya? Hei, Pak Wakil, jangan marah. Dia loh, nggak punya kekuatan apa-apa. Seperti dugaan, panggil. Keluarkan sekte Ling Xiao agar tidak menyinggung tamu penting nanti. Wakil, hari ini bukankah hari tes sekte? Kenapa berisik di sini? Pemimpin aliansi. Tes sekte selesai, ada hal lain. Orang bodoh tak hormat berani mengaku. Dewa daratan yang kita sambut, aku perintahkan agar diusir. Meski masih muda, napasnya begitu stabil. Pengawas hanya sebutkan kedatangan Dewa Daratan. Identitasnya tidak diketahui. Apakah mungkin? Saudara muda, kamu mengaku Dewa Daratan. Coba dibatu uji. Satu tes cukup, pemimpin aliansi. Dia hanyalah orang sombong dan tidak bermanfaat. Kapan memerlukanmu untuk mengajari saya melakukan sesuatu, pemimpin aliansi ini? Pergi dari sini. Saudara muda, lakukanlah. Aku yakin saja. Dewa daratan tak mungkin seperti kamu. Jiang Feng, dengar. Pergi dari aliansi sekarang, kalau tidak nyawamu terancam. Nyawamu terancam. Bagaimana kalian tahu batu uji ini mungkin tak bisa mengukur dewa tanah? Jangan ngawur. Batu pengujian ini menahan kekuatan penuh Tianjing tanpa rusak, bahkan bagi dewa tanah. Tidak mungkin tanpa cedera. Panggil pengawal. Bawa mereka yang menipu dan khususnya wanita itu. Bawa ke ruanganku. Aku yang periksa. Apa rahasia di balik ini? Tunggu sebentar. Batu ini tahan kekuatan Tianjing. Tidak. Sudah terbukti. Pemimpin aliansi Wulin, hormat Dewa Tanah. Segera bawa kertas dan pena hari ini. Ling Xiao adalah sekte ilahi tunggal. Sudah cukup. Aku hanyalah pandai besi. Tidak pantas disebut sekte ilahi. Kau lemah dan bergantung pada kuat. Berani melawan Dewa Tanah. Berani menyinggung. Kamu minta mati. Salahmu, Wang Mingyang. Karena ulahmu, aku salah mengira dia Dewa Daratan dan tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu sudah ambil uangku? Serahkan padaku. Pergi sekarang. Berhenti. Hei, jangan lari. Aku umumkan. Wakil pemimpin diusir dan sekte Lotus Merah dicoret. Selain itu, mulai hari ini, kelompok pedang Ling Xiao akan menjadi kelompok dewa. Siapa melawan kelompok pedang Ling Xiao melawan aliansi? Keputusan ini setuju dengan hasil ini? Nona. Tamu untuk Ling Xiao. Tenang, nanti setelah acara selesai. Mengaku Zhang Jian Lauren. Apa katamu?